Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan curahan hati perempuan. Saat ini ada Mbak Tice di sini menceritakan betapa ketika hamil 4 bulan justru ibu kandungnya menyuruh untuk menggugurkan kandungan karena suaminya tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Dan saat ini kamu mengambil keputusan untuk tetap menjalani kandungan ini. Iya. Gimana sikap ibu? Ya mau ngapain dipertahanin sih. Udah dari awal kan aku udah bilang enggak, udah nggak apa-apa. Ini mungkin dosaku, aku ngambil gitu ya. Mungkin dosaku atau mungkin kesalahanku dulu, aku dikasih Allah begini. Udah lah, ngapain sih masih pertahanin gitu. Tapi ibu hanya bertanggung jawab dan meninggalkan, atau memang suami juga melakukan hal-hal yang menyakiti hati atau fisik kamu? Fisik iya, aku pernah cerita waktu di kampung suamiku. Waktu di kampung di suami, apa yang terjadi? Aku pernah ribut, aku cuma nggak tahu, udah ngapain sih, kamu tuh udah bukan umurmu udah sudah tua, ngapain bergaul sama gitu. Maksudku cuma nggak saran, udah lebih baik yang pakai kerja cari uang. Aku bilang enggak, dia bilang kok kamu lebih ngatur-ngatur. Saya cuma ngasih tahu, terus akhirnya aku ditampar. Terus aku ditampar, salahku apa? Aku cuma ngasih saran. Udah akhirnya ribut, cekcok. Aku dibanting-banting sampai jadi ya, beberapa kali dibanting? 3 kali. Sampai 3 kali sampai palaku ke lantai. Kena lantai, bentur lantai. Terus akhirnya aku sempat pingsan. Terus dia sempat bilang, katanya aku pikir kamu pura-pura, emang ada bisa sakit pura-pura ya? Aku bilang gitu. Dia bilang gitu. Terus akhirnya udah pingsan dibilang pura-pura. Iya, dia bilang gitu. Aku pikir kamu pura-pura, sakit kok dibilang pura-pura. Terus aku setelah sadar, aku telepon lah, kenapa kamu? Tadinya aku nggak mau cerita sama orang tua karena malu. Aku cerita, kok harus begitu sih? Aku bilang gitu. Iya, mau gimana mah? Sini saya ngomong, kamu jangan begitu. Itu sih dia tuh udah lahir tuh nggak normal karena nggak sampai 9 bulan. Kamu? Iya. Jadi aku nggak boleh kena palanya. Ya udah akhirnya maaf. Terus makin kencang pusingnya sama muntah-muntahnya. Sorenya aku dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata? Iya itu pas dibawa rumah sakit ini makin jadi, mendingan ke rumah sakit besar biar di ronsen. Iya ternyata gegar otak. Ternyata gegar otak. Iya. Ada ronsennya. Dia minta maaf. Udah akhirnya sembuh berapa hari, berantem lagi, terus dia nendang aku sampai aku jatuh lagi. Kena pala lagi. Jadi KDRT pun juga tidak bertanggung jawab. Bekerja tidak? Tadinya kerja ya itu yang di dunia malam. Yang ketemu sama kamu? Iya, terus di kampung ya dia bantu-bantuin tantenya aja usaha. Tapi dia menafkahi kamu? Ya dia suka dikirim orang tua. Kadang-kadang akulah yang saya lebih banyak ininya, yang nutupin semua gitu. Yang paling menyedihkan buat kamu ya, saya bisa membayangkan ya, hamil di luar nikah siri, disusulin suaminya kena KDRT, sekarang hamil tidak mau mengakui. Tapi yang paling bikin kamu kesel? Yang paling kesel sedih ini, kejadian ini. Yang mana nih? Yang terakhir ini, kenapa kok aku posisi bener-bener hamil, kok dibilang anak ini bukan anak dia, bilang ke semua tetangganya, temen-temennya, orang tuanya, sampai dia kabur gitu. Aku yang nggak terimanya, kok begini gitu loh. Apa sih pengorbanan aku sama dia kurang gimana gitu. Kurang gimana pengorbanan yang sudah kamu lakukan? Iya, semua aku udah lakukan. Misalnya apa? Itu masalah materi. Materi kamu yang kerja, yang aku yang kerja baik-baik, jadi biasanya aku tinggalin. Terus masalah agama. Masalah agama kenapa? Ya kan, masalah agama kan aku kan di Kristen. Oh, kamu pindah agama ikut sama suami demi dia juga? Iya, semuanya. Baik, ada yang ingin disampaikan nggak sama suami? Kamu inginnya seperti apa? Sekarang sudah lost kontak, kamu ingin mengharapkan dia apa? Apa yang ingin disampaikan? Cuman bisa ngomong langsung. Ya cuman sadarlah, buka hati sama pikiran kamu. Ya kalau kamu bener laki-laki, tunjukin tanggung jawabmu. Aku tuh capek selama 5 tahun begini terus gitu. Nggak tahu harus gimana lagi, sampai waktu ngapain sih lagi. Tapi demi dia semua, demi dia. Kamu sayang sama suami kamu? Aku sangat sayang. Cuman karena gini sih, saking sayang itu aku diperlakukan nggak bagus. Dia selalu kasar terus sama aku. Baik.
Ini dalam kondisi hamil 6 bulan, jadi saya minta maaf sekali Mbak, kayaknya harus coba ambil nafas dulu, ditenangin dulu ya. Karena kita harus ingat kepada janin yang dikandungnya ya. Nangis memang perlu ya Mbak Vera ya, untuk mengeluarkan rasa emosi ya, untuk merilis, melepaskan kesedihan. Tapi kita berharap supaya tidak berefek kepada janinnya. Mungkin Mbak Vera dulu, silakan. Iya, harapan tertinggi Anda saat ini deh terhadap pasangan Anda adalah terhadap pernikahan Anda. Aku sih pengen selamatin rumah tanggaku aja. Selamatin rumah tangga. Menyelamatkan rumah tangga. Anak. Untuk anak. Inilah pengharapan yang saya khawatir ya sayang ya. Saya khawatir loh ya Mbak Maudi ya, bahwa ini harapannya agak sukar terpenuhi. Mengapa? Di awal pernikahan, ketika harusnya ada 2 orang yang bertanggung jawab pada family satu sama lain, jadi bertanggung jawab terhadap pasangan, bertanggung jawab terhadap hubungannya, namun ada kalanya individunya belum cukup matang, masih immature untuk bertanggung jawab bahkan untuk dirinya sendiri. Dia masih tergantung sama orang tuanya. Anda masih tergantung sama orang tua Anda. Ketika 2 orang ini tergantung sama orang tua masing-masing, komitmennya bukan ke dalam untuk berdua. Akan mudah sekali kisruh karena gangguan extended family atau keluarga besar. Akan mudah sekali kisruh ketika finansial, masalah keuangan ini memengaruhi emosi berdua, sehingga mudah sekali untuk tantrum, naik darah, berantem secara emosional. Dan yang terakhir ya, karena ini adalah kehamilan yang sangat penting dalam diri perempuan dan anak yang dikandung, kita fokus pada anak ini dulu. Kita benahi nanti hubungan Anda berdua dengan pasangan, mau nanti akhirnya berjalan dalam pernikahan atau tidak. Namun kita fokus dulu dengan kesejahteraan emosi Anda dan bayi Anda. Dengan cara, karena tadi masih tergantung sama orang tua dan keluarga besar, kita berpulang ke sana dulu deh. Baik. Tadi kan ingin menyelamatkan anak ya, sehingga menyampaikan keluar rumah tangga untuk menyelamatkan anak. Ini boleh nggak sih Mbak Oki, kalau dalam kondisi seperti ini ya, kita memutuskan hubungan dengan suami dan memulai dengan rumah tangga baru gitu? Ya. Itu memungkinkan apa enggak sih Mbak? Sebenarnya kalau misalnya tadi kan ternyata suaminya belum mentalak. Sudah mentalak? Belum Kan? Tinggal begitu saja ya, nggak ada kabar. Karena yang memegang kuasa untuk menceraikan itu sebenarnya adalah suami. Kata-kata aku ceraikan kamu itu haknya ada di tangan suami. Suami boleh menceraikan seorang istri dalam keadaan sedang suci atau sedang hamil, itu diperbolehkan. Tapi di sini kasusnya di sini ternyata belum menceraikan. Mungkin masih ada kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita berhusnuzon. Yang harus disadari adalah setiap manusia pasti berbuat salah. Mbak Tici buat salah, saya juga dosanya banyak banget. Bang Mudi juga sama, Fer juga sama. Sahabat perempuan di sini dosanya juga banyak banget, nggak kelihatan aja. Karena Allah tutupin aib-aib kita, gitu kan. Tapi sebaik-baik orang adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Benar kata Mbak Vera tadi, sekarang fokus dengan kehamilannya, lebih dekatkan lagi daripada Allah, supaya apa? Supaya tenang jiwanya. Jadi jangan sampai kalau jiwanya kotor, hatinya marah, nanti fisiknya juga lemah. Tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, minta perlindungan pada Allah, nanti juga berpengaruh kepada raganya yang sehat, insya Allah. Amin, semoga seperti itu ya. Jadi paling tidak kita sudah sepakat bahwa kita fokus dulu kepada janin, kepada kamu supaya tenang. Karena kalau ibunya sedih, bayinya ikut sedih. Ibunya senang, bayinya ikut senang. Kalau pengen punya anak yang senang, kamunya juga harus mencoba untuk bisa lebih tenang dan lebih senang. Kita akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan ya. Masih ketemu lagi dan akan mengundang Mbak Grace kembali ke sini. Apa dulu?